Nah, di dalam kaitan dengan kebutuhan darah ini, setiap tahun ada kendala yang terjadi, yaitu selama bulan puasa. Hmm, hmm. Nah, bulan puasa ini selalu terjadi karena apa? Karena masyarakat yang selalu menyumbangkan darah, mereka Berhenti beribadah menyumbang. puasa. Ya. Jadi mereka tidak sempat untuk melakukan donor darah pada saat-saat puasa. Nah, kami pernah bertemu dengan Bapak Kiai Haji Hasan Basri, meminta fatwa tentang Ketua MUI ya, Ketua Majelis MUI, tentang MUI. masalah. Alhamdulillah pagi ini para pemirsa hadir bersama kita seorang tokoh yang oleh banyak orang saya kira tidak asing lagi, Muhammad Muaz. Begitu banyak jabatan beliau, salah satunya ingin saya tonjolkan pagi ini yaitu sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta. Assalamualaikum Pak Muhammad Muaz. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Kabar baik. Pagi-pagi dia datang, terima kasih sekali Pak. Bisa. Saya mewakili pemirsa Pak Muhammad Muaz. Saya ingin bertanya tentang bagaimana peran PMI, ya, Palang Merah Indonesia, atau peran Palang Merah lah, yang di Indonesia dikatakan Palang Merah, atau di negara-negara yang disebut sebagai bulan sabit merah, ya, sabit merah dan sebagainya. Sebetulnya apa itu? Atau sekedar cuman supaya ada, kalau ada kecelakaan baru dia bisa bertindak, ya, sebagai pemadam kebakaran, atau itu memang secara hakiki memang ada, harus ada, dan bagaimana kaitannya dengan keimanan kita nih Pak Muaz? Ya. Terima kasih ya. Ini satu pertanyaan yang sangat baik. Mungkin bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh tanah air kita. Memang berbicara soal tentang Palang Merah Ya. sebagai organisasi lembaga swadaya masyarakat. Jadi boleh dikatakan LSM yang berpusat di Geneva. Jadi pusat dari markas besar internasional Palang Merah ada di Geneva, di Swiss, Jenewa, ya? di Jenewa. Dan Palang Merah Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kenapa? Karena kehadiran Palang Merah tidak terlepas kaitannya dengan para pejuang Republik bangsa kita. Jadi bukan begitu saja lahir gitu ya. Jadi kalau nanti kita bicara peranan, baru kita akan tahu lahirnya karena apa gitu. Nah, lahirnya karena didirikan oleh para pendiri Republik yang pada saat perjuangan bangsa kita pada tanggal 17 September 1945, setelah 1 bulan 17 Agustus 1945 kita merdeka, toh kita harus melakukan pengambilan segala kekuasaan yang telah dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Nah, penyerahan kekuasaan ini harus dilakukan oleh Palang Merah. Ya, makanya itu sebabnya lah Palang Merah perlu ada di dalam suasana penyerahan segala perangkat yang telah kita lakukan di dalam kita mengambil alih dari penjajah, yaitu tentang tawanan perang, tentang hak-hak yang kita punyai, dan lain sebagainya. Nah, disinilah Palang Merah didirikan oleh para pendiri Republik kita, para pejuang kita, yang akhirnya diakui oleh internasional, yaitu oleh ICRC, pada tahun 1950. Lahirnya Palang Merah di Indonesia. Jadi 1945, 17 September dilahirkan oleh para pendiri, dan diakui oleh dunia pada tahun 1950. Nah, peranan Palang Merah di dalam masa-masa perjuangan bukan hanya sebagai istilah tadi Bung Satono sebagai pemadam gitu ya. Bukan, sebenarnya mempunyai peranan yang sangat mendalam, yang sangat hakiki sekali. Jadi tujuan yang paling utama sebenarnya adalah pertama bagaimana menanggulangi musibah bencana. Itu peranan yang pertama. Menanggulangi musibah bencana itu boleh karena akibat perang, boleh karena akibat adanya letusan gunung berapi, Bencana banjir, bencana alam dan lain sebagainya. Dan juga oleh karena yang sekarang selalu terjadi di kota-kota besar, misalnya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, peranan ini sangat terkait dengan fungsi dan peranan Palang Merah itu sendiri. Baik Pak Muaz. Ya. Sekarang lebih menjurus lagi. Iya.
ini jelas satu yang universal, kepalang merahan itu adalah satu universal. Dan Islam pun saya kira, bukan saya kira, saya yakin sangat mengembangkan kemanusiaan. Betul. Ya. Pertanyaan singkat saja, apa yang bisa disumbangkan sebetulnya? Dan apa yang sebetulnya masih menjadi semacam kendala? Ya. Jadi di satu sisi saya tanya, apa sumbangannya? Di lain sisi adalah kendala. Saya ambil contoh kendala, misalnya saja masih ada semacam dugaan bahwa menyumbangkan darah itu misalnya saja bertentangan dengan yang meskipun tidak benar gitu ya dengan kita. Barangkali ini Pak. Ya, sebelum sampai ke sana mungkin saya memberikan sedikit tambahan Ya. tentang bentuk palang merah di Indonesia dengan bentuk palang merah di negara lain. Oh, Yang tadi antara pelbagai ya, macam palang merah. macam palang merah. Nah, kalau di Indonesia palang merah kita dilingkari oleh 5 seperti bunga melati. Ini yang memang merupakan dasar dari falsafah bangsa kita, Pancasila. Dan palang merah kita bersumberkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Akar di atas Akar dari adalah atas itu. segala-galanya itu. Ya. Jadi nilai-nilai iman dan ketakwaan itu memang menjadi landasan utama di dalam setiap gerak dan langkah para petugas atau para fungsionaris dari Palang Merah Indonesia. Nah, hakikat dari landasan inilah yang kita laksanakan dalam setiap kita melakukan tugas-tugas kemanusiaan dengan dasar tidak mengenal suku, agama, golongan. Oh, itu dipegang teguh ya. Pegang Pak? teguh itu Ya. dalam pelaksanaannya. Ya. Ya memang kita mengetahui bahwa sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, kita juga selalu ingin meningkatkan ya harkat dan martabat agar partisipasi mereka cukup terasa manfaatnya. Misalnya kalau kita katakan di dalam misalnya kebutuhan darah bagi masyarakat, ada satu kendala yang selalu terjadi. Misalnya begini, kalau kita kebutuhan darah 1 tahun untuk DKI Jakarta saja itu 160 kantong darah, 160 ribu kantong darah 1 tahun. Supaya jelas Pak ya, karena angka 160.000 ini bisa tidak berarti apa buat kami. Iya, iya. Itu berarti dari berapa penyumbang itu Pak? 160.000 itu? Nah, 160 ribu kantong itu adalah dari 160 ribu penyumbang. Dari 160.000 Iya. penyumbang. Nah, Oke. berarti satu kantong itu 250 cc. Ya. Nah, di dalam 160 ribu kantong darah 1 tahun, kebutuhan darah 1 tahun secara nasional, saya katakan juga, data yang telah kita dapat cover, itu 850 ribu kantong. Jakarta 160.000, Nasional, nasional 850. Dan yang terbesar memang DKI. Ya. Nah, di dalam kaitan dengan kebutuhan darah ini, setiap tahun ada kendala yang terjadi, yaitu selama bulan puasa. Nah, bulan puasa ini selalu terjadi, karena apa? Karena masyarakat yang selalu menyumbangkan darah, mereka Berhenti beribadah puasa. Ya. Jadi mereka tidak sempat untuk melakukan donor darah pada saat-saat puasa. Nah, kami pernah bertemu dengan Bapak Kiai Haji Hasan Basri, meminta fatwa tentang Ketua MUI ya, Ketua MUI, Majelis ya, tentang MUI. masalah apakah bulan puasa ini bagi mereka yang berpuasa bisa Ya. melakukan donor darah. Ya, beliau mengatakan pada dasarnya tidak ada masalah, Ya. tapi tergantung kepada setiap individu yang akan menjadi donor darah. Karena kalau orang berpuasa selain fisiknya memang ya lemah, tenaganya juga mungkin berkurang ya. Ya. Nah, akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa setiap bulan puasa kita melakukan rekrutmen donor darah, yaitu pada malam hari setelah sembahyang tarawih. Nah, partisipasi umat sangat besar dalam hal ini. Walaupun kendala kekurangan itu selalu terjadi, tetapi kita selalu dapat dipenuhi dengan adanya donor pengganti, yaitu donor keluarga. Ya, Pak Muas, saya mau, kalau itu barangkali teknis ya, dan itu penting ya dalam dari bulan puasa. Barangkali satu saat teknologi sudah memungkinkan. Ya, jadi sebelum bulan puasa pengambilannya agak banyak, dan karena ada cara penyimpanan yang akan kita temukan kemudian sehingga teratasi. Tetapi yang saya ingin Pak Muas menggarisbawahi, sebetulnya kalau kita kaitkan dengan keimanan dan keislaman Pak ya, melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa peduli apakah orang tersebut siapapun adanya ya, dan tidak mengharapkan sesuatu balasan, saya kira adalah bagian daripada ciri daripada keislaman. Yeah. Ya, barangkali Pak Muas bisa
bisa mengingatkan lagi. Karena kita juga akan bicara nanti bahwa PMI ini tidak hanya donor darah gitu ya. Kalau tidak salah juga menemukan orang, tidak dan sebagainya. Sekali lagi Pak, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggugah umat ya bahwa PMI ini salah satu cara yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cara kita untuk mengabdi. Ya. Ya, kalau kita ingat kembali dengan sabda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, jelas pada manusia yang baik dia selalu akan berbuat baik kepada orang lain. Jadi memberikan yang baik kepada orang lain. Yang kita harapkan bahwa dengan adanya keinginan orang untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, salah satunya kan ada dalam diri kita sendiri. Ada dalam dirinya Bung Satono, ada pada diri saya. Kita ini lengkap sebenarnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tinggal bagaimana kita menyumbangkan kepada orang lain. Nah, salah satu sumbangan yang dapat kita berikan adalah darah. Darah menurut pendapat saya yang saya ikuti dengan secara cermat sampai hari ini, boleh nanti dilihat dari segala segi. Terus terang darah ini menimbulkan efek bagi setiap manusia. Dia bisa tumbuh dan hidup berkembang tergantung pada darah. Tangan saya bisa bergerak karena adanya aliran darah yang menggerakkan, selain saraf yang menjalankan. Saya bisa mengerdipkan mata dan saya bisa berjalan, itu karena darah semuanya. Tapi pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh yang lain ada, tapi darah hilang. Ini satu kemujizatan luar biasa ya. Satu hal yang luar biasa menurut pendapat saya. Jadi demikianlah menurut pendapat saya, darah itu sangat penting bagi setiap orang yang jatuh sakit kena kebutuhan darah. Misalnya oleh karena mereka kecelakaan, melahirkan, leukemia, kekurangan darah dan lain sebagainya, toh itu mereka membutuhkan darah. Nah, siapa yang bisa bantu mereka selain mereka yang sehat? Nah, disinilah menurut pendapat saya peranan umat kita, khususnya umat yang beragama Islam, untuk memberikan partisipasi yang sangat besar di dalam rangka mengamal ibadahkan. Selain kita melakukan sholat, selain melakukan rukun Islam kelima lain sebagainya, ada salah satunya adalah menyumbangkan darah secara kontinu melalui Palang Merah Indonesia. Mengapa melalui Palang Merah? Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 80 dan keputusan presiden tahun 50, hanya Palang Merah yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan transfusi darah. Karena kalau dilakukan oleh pihak lain nanti akibatnya darahnya tidak sehat. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Belum tidak sehatnya, belum lagi nanti berkembang menjadi bisnis. Betul, Ya. itu. Ya. Yang dikatakan terjadi jual beli darah dan lain sebagainya. Ya.